Saudara sekalian, peristiwa hijrah adalah sebuah peristiwa yang perlu kita ingat kembali sebagai momentum untuk meningkatkan iman dan takwa serta kekuatan umat Islam saat ini. Bagaimana tidak, 1440 tahun yang lalu baginda Muhammad SAW setelah mendapat perintah dari Allah hijrah dari kota Makkah yang sudah tidak kondusif lagi untuk melaksanakan dakwah karena selalu diperangi, maka beliau hijrah bersama para sahabat ke kota Madinah yang jarak perjalanannya kurang lebih saat ini bisa ditempuh dengan 6 jam perjalanan pakai kendaraan. Saudara sekalian, itulah cikal bakal awal terbentuknya masyarakat atau bangsa atau negara Islam saat itu. Nah, saudara sekalian, saat ini memang tidak ada peristiwa hijrah secara fisik maupun teritorial, karena la hijrata ba'dal fathul Makkah. Tidak ada hijrah setelah kemenangan setelah Fathul Makkah. Akan tetapi peristiwa hijrah ini perlu kita ambil hikmah dan perlu kita elaborasi elan vitalnya sebagai bentuk untuk atau sebagai momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta menjaga persatuan dan kesatuan, agar supaya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin terus bersinar di dunia ini. Sebagaimana Allah mengatakan untuk menyinari minaz zulumati ilan nur, untuk memberikan cahaya daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Saudara sekalian, momentum refleksi daripada hijrah ini bisa kita ambil, misalnya pertama untuk meningkatkan ketakwaan. Yang kedua bisa juga sebagai refleksi untuk mengkaji atau muhasabah sejauh mana yang telah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya serta langkah apa ke depan. Dan yang ketiga sebagai juga untuk membangun persatuan dan kesatuan. Contoh saat ini di dunia secara global telah terjadi peperangan menuju ambang perang dunia ketiga, di mana diawali dengan Israel yang secara arogan, di samping mereka melakukan genosid atau melakukan pembunuhan massal kepada rakyat Palestina dengan alasan tanpa sebab, mereka anak kecil, orang tua juga dibunuh dan rakyat hartanya diambil ya, karena mereka merasa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan seluruh dunia tidak ada yang peduli. Amerika juga begitu. Dan untung saja mereka juga gara-gara menyerang Iran sehingga dibalas dengan Iran. Dan saat ini umat Islam merasa ada sedikit kebanggaan ketika Iran menyerang Islam, menyerang Israel, sehingga terjadi euforia. Akan tetapi di tengah euforia tersebut ada saja beberapa kelompok atau beberapa yang katanya dai mengaku bahwasanya pertempuran tersebut adalah sandiwara, di mana Israel dan Iran melakukan sandiwara. Mereka berteman, bersalaman di belakang layar. Kenapa? Karena ini sesungguhnya adalah propaganda Syiah. Jadi saudara sekalian, kita jangan terpengaruh dan harus diluruskan. Jika kita melihat sebuah kemungkaran seperti terjadi genosid di Palestina, tidak perlu melihat agama apapun sebenarnya. Kalau kita manusia, perlu perhatian, perlu menolong warga Palestina. Apalagi kalau hanya sebatas Syiah dan Sunni, yang memang Syiah dan Sunni ini diciptakan oleh musuh agar bisa memecah belah.
Bahkan pemimpin Iran sendiri, Ali Khamenei, jangan sampai kita terjebak dengan dikotomi ini. Jadi kita harus kesampingkan dulu Syiah dan Sunni ya. Kita harus melakukan persatuan, yang penting adalah Islam. Dan Syiah sendiri mengakui jangan sampai terpengaruh dengan Syiah yang ekstrim ya. Di dalam fikih pun sebenarnya sudah selesai ya. Kita juga ada mazhab Sunni yang terbagi, ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, bahkan ada juga mazhab Syi'i. Tidak ada masalah, cuman saja hanya beberapa orang yang ingin karena alasan politis dibesar-besarkan. Jadi itu saudara sekalian, kita tahun baru Hijrah ini momentumnya kita mari menjaga kembali persatuan dan kesatuan umat Islam.